Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar pengenalan dasar untuk user form. Di video ini, supaya lebih gampang untuk memahaminya teman-teman, kita akan coba buat sebuah aplikasi sederhana ya dengan user form ini dengan cara meminta pengguna itu menginput nama dan nama itu kita akan simpan di file Excel kita teman-teman. Jadi ini sangat-sangat sederhana, ini hanya untuk memberikan gambaran cara memanipulasi toolbox yang ada. Oke. Jadi, teman-teman sebenarnya untuk belajar user form ini supaya teman-teman bisa paham lebih baik dan lebih mudah, teman-teman bisa pelajari dulu video saya di dalam channel saya. Itu ada satu playlist, itu adalah VBA Excel ya. Belajar dasar VBA Excel. Nanti teman-teman akan menemukan beberapa hal yang sangat menolong untuk bisa masuk ke bagian ini, termasuk di bagian introduction ya di video tersebut, di mana saya menjelaskan bahwa sebenarnya VBA itu cara kerjanya adalah kita manipulasi objek. Jadi objek itu adalah ini teman-teman. User form ini adalah objek, semua toolbox ini adalah objek. Tugas kita itu memanipulasi. Apa yang kita manipulasi ada beberapa hal teman-teman. Itu ada propertiesnya, ini seperti properties ini ada propertiesnya, ada metodenya, ada eventnya. Nah, itu kita manipulasi semua. Oke? Dan itu pun sebenarnya gampangnya VBA ini sudah tersedia semua item-item yang kita mungkin manipulasi. List yang kita bisa lakukan ya untuk memanipulasi objeknya, seperti user form. Ini untuk manipulasi user form kita punya listnya nih. Ini lengkap teman-teman. Ini untuk memanipulasinya. Ini salah satu cara memanipulasi user form. Ataupun kita bisa gunakan code ya sebagai pengganti ini dari tampilan properties ini. Oke teman-teman, kita kembali ke tujuan kita tadi. Kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menginput nama ya. Jadi pertama kita masukkan label dulu. Label ini biasanya untuk teks ya, judul ya. Ini saya ketik nama. Kemudian teman-teman ini saya akan coba ganti beberapa format sederhana. Itu mulai dari font ya. Jadi ini fontnya saya ubah dulu. Ini saya buat jadi bold. Kemudian ini 16 ya. Ini cukup besar. Kemudian di sini ada text align. Ini mengatur tulisan ini mau di kiri, rata tengah atau kanan ya. Ini saya buat left tetap. Jadi tidak ada masalah ini. Kalau mau center nanti tinggal pilih center. Setelah nama kita butuh satu toolbox di mana yang buka aplikasi ini perlu atau bisa mengetikkan sesuatu untuk dapatkan namanya. Itu kita gunakan text box teman-teman. Ini silakan dipilih text box, kemudian ini di drag di sini. Setelah text box ini ada, kalau namanya sudah dimasukkan, kita butuh satu tombol lagi terakhir. Itu adalah untuk menyimpan isi dari toolbox dari text box ini. Jadi ini saya gunakan command button. Ini command button ini tombol yang kita bisa gunakan untuk itu. Ini command button ini saya akan berikan namanya di sini simpan ya teman-teman. Jadi kalau mengubah tulisan di dalam ini teman-teman tinggal klik satu kali, maka akan muncul kursor dan teman-teman ganti jadi simpan. Ini saya ganti tulisannya juga teman-teman. Ini coba perhatikan ini teman-teman. Ini ada command button 1, artinya saya sedang mengubah properties untuk command button 1 ya. Ini saya ganti fontnya. Ini juga saya buat 16, kemudian saya bold. Teman-teman juga bisa ganti backcolor. Backcolor itu warna belakangnya. Kita misalkan pilih sistem. Ini ada beberapa warna-warna dasar nih. Yang tersedia di sini. Bisa juga pilih palette ini teman-teman. Misalkan saya pilih warna merah, akan muncul seperti ini. Oke, nantinya ketika kita klik simpan, maka otomatis apapun yang tercatat di sini di text box itu akan masuk ke dalam file Excel kita di range A1. Oke, jadi ini tugasnya sederhana teman-teman. Kita coba lakukan itu.
Untuk menuliskan kodenya, teman-teman, kita tinggal pilih simpan ini, kemudian klik 2 kali, maka langsung muncul uh, untuk editor kodenya, ya, untuk mengedit kodenya. Teman-teman, di sini sebenarnya otomatis itu dia ada command button clicks, ya. Oke, sebelumnya teman-teman, minta maaf, ini saya hapus dulu. Sebelumnya kita lupa memberikan nama untuk masing-masing toolbox yang kita punya. Ini misal dari nama label. Ini saya akan kasihkan, saya akan buat namanya menjadi LB. Ini label itu saya singkat LB. Garis datar bawah atau underscore itu nama. Kemudian ini adalah text box. Saya singkat text box itu jadi TB. Garis datar bawah ini nama juga. Dan ini simpan itu command button. Ini saya singkat jadi CB. Garis datar simpan. Garis datar underscore simpan. Oke. Cara penulisan nama ini sebenarnya sembarangan, teman-teman. Nanti teman-teman bisa buat nama sendiri. Hanya saja pastikan tidak double. Ya, setiap toolbox tidak boleh punya nama yang sama. Dan juga sebenarnya akan lebih bagus kalau ada polanya supaya nanti gampang untuk diingat ya, teman-teman. Sehingga nanti waktu mengetik kode itu lebih gampang ya. Jadi makanya tadi saya gunakan mulai dari jenis toolboxnya itu CB. Nanti kalau ada jenis lain, nanti teman-teman tinggal buat namanya sendiri ya. Oke, kita kembali ke sini. Saya pilih 2 kali, langsung muncul code-nya. Jadi CB simpan. Kalau command button simpan ini diklik, ini otomatis ya. Nanti teman-teman bisa ganti di sini. Ini kalau diklik saja, dia akan jalan. Kalau tidak diklik, tidak akan jalan. Ya, atau kalau mau cari event yang lain, kalau key up ada kalau di keyboard kita tekan yang ke atas ya, kursor yang ke atas, ini akan berjalan. Tapi di sini kita pilih klik ya. Ataupun ini ada double klik, teman-teman. Ini ada double klik. Kalau double klik maka dia akan bekerja. Di kasus ini kita pilih simpan di klik, oke? Apa yang akan terjadi? Apapun isi dari text box, oke? Berarti kita mulai dari sini. TB, tadi nama text box itu TB, garis underscore, nama. Isi dari TB nama ini, untuk memformat isinya, teman-teman saya ulang lagi. Teman-teman coba ketikkan dulu nama toolboxnya, itu adalah TB nama, kemudian titik, langsung akan muncul semua item yang kita bisa gunakan untuk memanipulasi TB nama. Ini auto size, auto tab. Ini kita tidak akan belajar satu-satu. Ini termasuk back color. Ini bagian propertiesnya, teman-teman. Dan sampai ke bawah ini. Ya. Apa yang akan kita ambil itu adalah value atau nilai. Ini kita mulai dari nilai dulu ini. Oke. Kalau mau ambil value ini, teman-teman jangan di enter. Nanti kalau di enter ke bawah, tekan tab pada keyboard. Oke. TB underscore nama titik value. Artinya, saya mau memanipulasi isi, karena value itu isi dari text box nama. Jadi apapun nanti yang dimasukkan oleh user di text box, kita akan manipulasi. Kita akan lakukan apa terhadap itu? Itu kita akan pindahkan ke range A1. Oke? Ini nilai yang dimasukkan tadi itu. Ini nilai yang akan dimasukkan itu TB nama titik value. Karena kita memasukkan di range A1, ini saya ke bawah dulu, teman-teman. Saya skip dulu ini. Ini belum selesai. Kita mau nilai sheet 1, ya. Ini saya ketik dulu, range. Kita mau di A1 ya. A1, nilainya sama dengan apa? Nilainya itu sama dengan ini. TB underscore nama titik value ya. Artinya apapun yang dimasukkan oleh user di text box nama itu akan masuk menjadi nilai range A1. Simple banget, teman-teman. Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, sekarang bagaimana cara menjalankan aplikasinya? View object. Ya, kita kembali ke view object. Bagaimana cara menjalankan aplikasinya? Ini kalau mau di run bisa.
Ya, ini untuk sementara di run. Kita masih belum belajar lagi cara memunculkannya secara otomatis. Nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya. Sekarang, saya akan ketikkan nama. Misalkan nama saya adalah Acep Memory Flowy. Kemudian, kalau saya klik simpan, harusnya nilai dari range A1 itu sama dengan nilai yang ada di sini. Kita coba. Oke, teman-teman bisa lihat, ini langsung muncul. Jadinya nanti kalau kita mau panggil lagi nilai ini, kita bisa lakukan. Oke, ini kan nilainya masih ada nih. Apa namanya, tulisannya masih ada. Kita mau setiap kali dia simpan, ini misalkan saya ganti menjadi talented DIY. Oke, kita simpan, maka ini akan berubah. Kita mau setiap kali kita klik simpan, ini akan hilang lagi. Oke, kita kembali lagi ke VBA tadi. Kita close dulu. Kita masuk ke code. Tadi kan perintahnya masih K, berarti nilai sheet 1 range A1 sama dengan nilai dari text box-nya. Sekarang setelah nilai itu masuk, kita mau nilai text box-nya jadi kosong. Maka tb underscore nama titik value sama dengan kosong, teman-teman. Oke, jadinya nanti kalau kita jalankan, kita coba dulu ya. Saya misalkan ini Agus. Oke, saya simpan. Oke, ini langsung jadi kosong. Andi, misal. Saya simpan, jadi kosong. Hanya saja, kalau kita ini jadikan ini database, ini tidak tepat ya, teman-teman. Karena sebenarnya ini akan menghapus data sebelumnya. Jadi kita tidak bisa record. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya data sebelumnya tidak terhapus. Justru setiap data yang kita masukkan akan tersimpan. Nah, kita kembali lagi ke yang ini, yang menu yang tadi. Kita coba lihat. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan, teman-teman. Artinya, range A1 ini akan berubah. Gitu. Jadi, kita gunakan fungsi menghitung baris akhir ya. Nanti, teman-teman, karena ini masih tahap yang paling sederhana sebenarnya, jadi teman-teman tidak harus memahami ini dengan lengkap bagian ini, hanya saja yang penting tahu prinsip kerjanya ya. Ini saya buat ini supaya bisa lihat contohnya secara langsung bagaimana pembuatannya. Nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas ini lebih detail. Oke? So, teman-teman, ini saya ganti range A1. Sebenarnya prinsipnya sama. Ini saya ganti jadi cells. Ini mulai dari baris, ini baris. Kita mulai dari baris pertama ya, teman-teman. Dan kemudian kolomnya kolom pertama. Oke. Kita mau, karena ini baris, kita mau baris ini berubah terus. Jadi kalau ini sudah terisi, barisnya jadi 2. Kalau ini sudah terisi, baris ini jadi 3. Kalau ini sudah terisi, barisnya jadi, kalau ini sudah terisi, barisnya jadi 4. Bagaimana cara mengubahnya? Kita gunakan satu fungsi, itu baris akhir ya. Jadi misalkan saya dim, baris akhir, as integer. Oke. Sebenarnya untuk membahas ini teman-teman, ini ada di video-video saya yang sebelumnya, itu yang membahas bagaimana mencari baris atau kolom terakhir dari setiap tabel ya. Oke, ini saya ulang lagi. Baris akhir sama dengan sheet 1 titik cells. Ini saya tidak jelaskan detail teman-teman, saya skip penjelasannya, saya akan tulis saja rumusnya. Kalau mau tahu penjelasannya silahkan cek video saya yang sebelumnya, ataupun nanti silahkan tunggu di video-video saya yang setelah ini ya. Jadi ini saya masuk rows count, koma 1 ini karena kolom ini, karena ini kita akan bekerja di kolom 1, kemudian titik n xl up titik row ya, ini barisnya. Jadi 1 ini saya akan ganti jadi baris akhir. Jadi ini akan berubah terus. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Ini kita sudah buat, kita coba jalankan. Mudah-mudahan tidak ada error. Misal ini Agus, saya simpan. Oh, masih tempat yang sama. Andi. Iya, ini masih di tempat yang sama teman-teman. Ini masih belum berubah. Kita coba cek kesalahannya apa. Iya, teman-teman, kalau kita lihat dari
coding yang kita buat ini sepertinya masalahnya itu adalah di sini teman-teman. Ini baris akhir sama dengan nilainya itu adalah nilai di sini. Itu baris 1. Sedangkan nanti di sini kita masukkan juga baris akhir. Akhirnya nilai itu masuk di yang satu ini juga. Jadi kita butuh itu sebenarnya bukan baris terakhir ini, tapi di baris yang kosong setelah baris terakhir. Artinya kita butuh baris akhir ini, kita tambahkan 1. Jadi setiap kali ada baris akhir, kita tambahkan 1, akhirnya dia akan isi tempat yang kosong. Kita coba ya teman-teman. Kita run lagi. Ini Bernard misal, ya. Ini saya simpan. Nah, ini dia langsung simpan di bawah. Misalkan lagi Eric misalnya, Eric kita simpan, dia akan tersimpan ke bawah. Dan ini otomatis sampai ke bawah terus teman-teman. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari Agus, Bernard, Eric, itu artinya kita harus butuh text box yang baru, label yang baru, ataupun tombol yang baru seperti edit, cari, itu kita butuh tombol-tombol yang baru. Caranya bagaimana teman-teman? Ikuti video-video saya yang selanjutnya. Jadi ini kita masih belajar dasar-dasarnya dulu. Di video-video selanjutnya kita akan masih belajar banyak hal, ya. Kita masih belum belajar cara menampilkan user form secara otomatis dan lain sebagainya. Baik teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini.